Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Guru Milenial Banyuwangi. Kali ini saya akan menjelaskan tata cara perpanjangan SIM melalui aplikasi digital Korlantas. Baik, pertama-tama kita siapkan aplikasi digital Korlantas di HP kita. Kalau belum punya silahkan unduh di Play Store. Kemudian kita klik digital Korlantas. Di sini ada beberapa menu, ada SIM, STNK, HEDLE, NTMC. Namun untuk saat ini yang bisa digunakan masih SIM saja. Dan itu pun masih satu menu, yaitu perpanjangan SIM. Untuk SIM baru belum bisa dilaksanakan. Dan perlu diketahui, untuk perpanjangan SIM nanti diperlukan yang namanya tes kesehatan dan juga tes psikologis. Itu bisa dilakukan pada aplikasi ini juga, yaitu melalui ePPSI dan eRikes. Untuk eRikes kita bisa laksanakan pada saat kita mengajukan. Kita siapkan dulu, kita isi. Ini gratis. Kita klik mulai sekarang, kemudian kita masukkan email kita. Kita memilih pendaftaran, kemudian klik mengerti, kita baca dulu, kemudian akses kamera untuk memfoto wajah kita, dan kita masukkan nick. Baik, karena saya sudah melakukan, maka akan saya skip. Untuk pemilihan fasilitas kesehatan, sebaiknya kita pilih Jakarta Pusat Administrasi, karena kalau kita nanti milih di kabupaten, kita disuruh datang dan untuk memeriksa kesehatan kita secara offline. Namun jika memilih pusat Jakarta Administrasi, kita bisa melakukan tes kesehatan dengan cara online. Baik, ini saya skip karena saya sudah melakukan. Kemudian yang perlu kita lakukan lagi adalah menyiapkan ePepsi, yaitu tes psikologis. Ini kita klik, kemudian kita isi dan kita ikuti petunjuknya. Ini nanti berbayar, yaitu sekitar 37.500. Itu bisa kita bayarkan pada saat kita melakukan tes psikologis. Baiklah, karena saya sudah melakukan semua dan sudah saya siapkan, maka saya akan langsung ke langkah selanjutnya, yaitu perpanjangan SIM. Kita klik ikon perpanjangan SIM. Ini ada syarat perpanjangan SIM, sebaiknya kita baca. Sebelum mengisi data permohonan perpanjangan SIM nasional, pemohon diharapkan telah menyiapkan dokumen pendukung seperti foto fisik eKTP, foto SIM, foto tanda tangan di atas kertas putih, dan pas foto. 2. Syarat upload pas foto menggunakan latar belakang warna biru dengan resolusi 480x640 pixel, tidak menggunakan kacamata, tidak menggunakan hijab berwarna biru, tidak menggunakan penutup kepala seperti topi atau peci, foto wajah menghadap ke depan. Pemohon dipastikan telah melakukan pengecekan kesehatan jasmani pada website eRikes ID dan tes psikologi pada aplikasi EPSI. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kita bisa melakukan tes psikologi dan kesehatan pada dua website ini, yaitu eRikes.id dan EPSI. eRikes ID seperti yang saya sampaikan di depan, kita pilih saja kota administrasi Jakarta Pusat karena bisa dilaksanakan dengan online. Untuk EPSI-nya, psikologisnya juga kita lakukan dengan online. Ini gratis, ini berbayar 37.500 kalau tidak keliru, saya ingatnya 37.500. Hasil eRikes ini masa berlakunya hanya sekitar 1 bulan atau kurang, tapi kalau untuk EPSI-nya itu bisa sampai 3 bulan. Jadi saya sudah melakukan tes psikologi jauh-jauh hari dan masih bisa saya gunakan saat ini. Untuk eRikes-nya dulu saya sudah pernah, tapi karena masa berlakunya sedikit, maka saya lakukan tes kesehatan lagi. Lanjut, jam operasional Satpas Senin sampai Sabtu pukul 8.00 sampai 15.00. Permohonan perpanjangan SIM di atas pukul 15.00 akan diproses esok hari. SIM dapat diperpanjang dari 90 hari sebelum tanggal masa berlaku SIM berakhir. Nah, ini untuk online itu bisa 90 hari sebelum masa berlaku SIM berakhir. Kalau offline kita datang itu, saya dulu sekitar 1 minggu sebelumnya itu sudah boleh. SIM yang sudah habis masa berlaku tidak dapat diperpanjang dan disarankan pemohon untuk melakukan registrasi SIM baru. Jadi harus SIM yang masih berlaku. Lanjut, pemohon menyiapkan data rekening pengembalian yang masih aktif apabila pengajuan perpanjangan SIM dibatalkan karena tidak memenuhi syarat.
Dana akan dikembalikan ke rekening pengembalian pemohon dikurangi biaya admin 10.000 dan biaya transfer antar bank selain BNI sebesar Rp6.500. Baik, kita sudah baca syarat perpanjangan SIM, kemudian kita klik lanjutkan. Kita isi NIK, kemudian kita pilih SIM yang akan kita perpanjang. Kita masukkan nomor SIM. Hati-hati jangan sampai keliru. Nomor SIM minimal 12 digit. Kalau masih belum 12 masih ada peringatan yang berwarna merah ini. Nanti kalau sudah 12 digit kita isikan, maka ini akan hilang. Nah, hilang kan? Kita periksa lagi. Benar. Nah, ini kita unggah foto fisik, ektp, SIM, tanda tangan, dan juga pas foto kita yang telah kita siapkan. Kalau sudah selesai, kita klik lanjut. Data kita periksa tentang hasil dinkes jasmani dan hasil tes psikologi. Kalau kita setelah melakukan cek kesehatan dan tes psikologi, maka sudah otomatis akan tersimpan di sini. Kalau sudah selesai, klik lanjut. Selanjutnya kita pilih wilayah Polda. Ini boleh tidak sesuai dengan domisili kita semua ya. Kita boleh memilih di mana saja. Boleh sesuai domisili, boleh tidak sesuai domisili. Misalnya di sini Poldanya Jawa Timur, kita pilih Jatim. Kalau Jawa Tengah, Jateng. Jadi tidak ditulis Jawa Tengah, Jawa Timur begitu. Kemudian nama Satpas ada 4 pilihan tadi ya. Kalau di Jatim itu ada 4 pilihan, kita boleh memilih di mana saja itu. Kalau sudah selesai, kemudian kita klik lanjut. Nah, kemudian setelah klik lanjut, kita akan diarahkan ke rekening pengembalian di saat kita tidak bisa melanjutkan proses secara online. Jadi kita harus menyiapkan rekening kita dahulu. Dan sebaiknya rekening kita adalah rekening yang BNI supaya tidak kena biaya pengiriman antar bank. Kita pilih, kemudian nomor rekening kita. Kita boleh cek rekening untuk memastikan kebenaran nomor rekening kita. Kalau sudah memastikan bahwa rekening kita benar atas nama kita, kita klik saya menyetujui syarat dan ketentuan berlaku. Kita klik di sini, kemudian kita klik lanjut. Kemudian untuk pengiriman SIM kita boleh memilih untuk dikirim ke kita atau ambil sendiri. Saya pilih untuk dikirimkan melalui Pos Indonesia. Nah, jika muncul seperti ini, maka kita bisa mengakalinya dengan, karena saya tadi milih Satpas Sidoarjo, maka saya pilih Kecamatan Waru dengan alamat Waru. Untuk apa? Untuk memancing supaya jenis pengirimannya bisa tampil. Karena tadi kalau saya isi sesuai alamat tujuan pengiriman SIM itu, jenis pengiriman tidak tampil. Nah, ini bisa tampil, yaitu SKH SIM domestik Korlantas Polri dengan biaya sebesar Rp25.001. Nah, setelah selesai, maka alamat yang tadi dibuat tidak sesuai, maka saat ini karena jenis pengiriman sudah tampil, sudah keluar, maka kita isi alamat tujuan SIM yang akan dikirim nanti sesuai dengan domisili kita saat ini supaya SIM-nya tidak nyasar. Kalau sudah kita isikan benar, kemudian kita lanjutkan nama penerima, alamat dan ternak, kita klik lanjut. Kalau sudah selesai, ini total rincian biaya 110.000. Ini nomor uniknya atau kode uniknya. Kemudian kita klik simpan data. Kalau sudah selesai, ini adalah jumlah yang harus dibayarkan pada saat kita memperpanjang SIM tadi. Jumlahnya Rp110.001, satunya kode unik biasanya. Kemudian kita pilih metode pembayaran. Kita screenshot dulu. Ada ATM BNI, ada internet banking, ada mobile banking. Kita pilih mobile banking. Lihat nomor rekening. Nah, ini kita sudah diberikan file SIM kita yang akan dicetak. Kita selesaikan pembayaran terlebih dahulu. Nah, setelah dibayarkan, maka tampilannya akan berubah seperti ini.
transaksi sedang proses perpanjangan SIM nasional, dibayar sudah 40%, berarti 40% itu belum diproses. Jadi ini 20% ketika kita registrasi, kemudian setelah kita melakukan pembayaran maka menjadi 40%. Nah, kemudian kalau sudah diproses itu 50%. Nah, teman-teman, dari tahap dibayar 40% ke 50% itu teman-teman harus ekstra sabar, karena bisa jadi progres 40% ke 50% itu bisa saja 2 hari atau bahkan lebih. Saya menunggu hingga sekitar 10 hari. Dan ketika saya membaca komen teman-teman di channel-channel YouTube itu, bahkan ada yang 1 bulan. Saya sarankan jika teman-teman akan melakukan perpanjangan SIM online, itu sekitar 1 bulan sebelum SIM teman-teman expired itu sudah mendaftar. Saya mendaftar sekitar 20 hari sebelum SIM saya masanya habis. Karena itu saya tetap menunggu. Saya sudah hampir putus asa sekitar 1 minggu belum ada progres. Namun setelah saya tunggu sekitar 10 hari, itu langsung ada progres 50%. Berarti sudah diproses dan kita dapat notif dari Korlantas Polri. Kemudian kalau sudah 50%, nah ini milik saya sudah 80%. Dari 50% ke 80% itu tidak sampai 1 hari. Namun yang teman-teman harus bersabar adalah 40% ke 50%. Nah, kalau sudah 80% ini berarti sudah dikirim. Kita tinggal tunggu beberapa hari saja. Nah, teman-teman, selanjutnya kalau SIM kita sudah dikirim, maka kita dianjurkan untuk konfirmasi SIM diterima. Selanjutnya di dalam riwayat itu ada tulisan perpanjangan SIM nasional selesai dengan nomor registrasi sekian begitu. Nah, ini riwayatnya atau detail transaksinya seperti yang saya sampaikan di depan. Kalau kita registrasi itu 20%. Kalau kita sudah melakukan pembayaran maka sudah berubah menjadi 40%. Nah, kalau sudah diproses maka akan berubah menjadi 60%. Kalau sudah dikirim 80% dan selesai dicetak semuanya 100%. Dan kita kemudian diminta untuk mengisi survei kepuasan pelanggan. Nah, karena SIM saya sudah datang, maka saya akan melakukan atau mengisi survei kepuasan pelanggan. Di sini bebas teman-teman ya memberikan survei kepuasan pelanggan. Misalkan kalau masih terlalu lama dan ribet atau bahkan gagal, itu boleh memberikan bintang berapapun sesuai dengan kepuasan teman-teman. Baiklah, itulah cara perpanjangan SIM nasional secara online tahun 2023. Sangat mudah ya jika kita mengikuti langkah-langkahnya. Baik, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, share, dan pastinya minta bantuan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.